Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan kita malam hari ini sampai di hari kelima belajar dari kehidupan Ziba, hamba Saul, hamba Mefiboset. Judul perenungan kita adalah Menjadi Pemfitnah. Ayat nats kita terambil dari 2 Samuel pasal 16 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset." Jawab Ziba, "Aku tunduk. Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja." Inilah yang sangat disayangkan. Ziba dikalahkan oleh kedagingan. Ziba muncul menjadi seorang pemfitnah. Ketika ditanya oleh Daud mengenai Mefiboset, Ziba menjawab, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Jawaban "ia ada di Yerusalem" cukup masuk akal, sebab Mefiboset seorang yang timpang. Akan terlalu sulit untuk menemui Daud yang sudah melewati puncak Bukit Zaitun. Namun jawaban ini sebenarnya bisa disanggah, sebab ada keledai tunggangan yang bisa dinaiki Mefiboset. Jawaban "sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Jawaban itu tidak masuk akal. Pertama, yang memberontak adalah Absalom, yang adalah anak Daud. Mana mungkin Absalom akan memberikan tahta kerajaan Israel kepada keturunan Saul yang adalah musuh besar Daud. Kedua, Mefiboset tidak punya kekuatan untuk sampai ke puncak tertinggi di kerajaan Israel. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan Absalom, sekalipun kekuatan Absalom tidak sepenuhnya karena sebagian pasukan elit kerajaan Israel berpihak kepada Daud. Lagi pula, sejak semula Mefiboset tidak pernah mengklaim kerajaan Israel. Jadi kecil kemungkinan Mefiboset ini berharap menjadi raja. Ini artinya bahwa yang disampaikan Ziba kepada Daud adalah sebuah fitnah. Lebih jauh pengakuan Mefiboset sendiri. Di dalam 2 Samuel 19 ayat 27a, Mefiboset berkata, "Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja." Memfitnah adalah mengucapkan kata-kata yang membahayakan reputasi orang lain atau membusukkan nama orang lain. Ini adalah tindakan yang sungguh kejam. Alkitab tidak menjelaskan hal-hal yang mendasari Ziba
bertindak kejam dengan memfitnah Mefiboset. Besar kemungkinan karena Ziba serakah akan harta. Jawaban yang diberikan Ziba ketika Daud memutuskan untuk memberikan harta Mefiboset kepadanya menjelaskan akan niat hati Ziba. Ziba pada waktu itu menjawab Daud, "Aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuanku Raja." Bukankah Ziba bisa langsung menolak pengalihan harta Mefiboset kepadanya karena tidak ada alasan yang kuat untuk dia memilikinya? Namun tidak. Ziba menerima begitu saja pengalihan harta itu. Ternyata dia tidak punya belas kasihan kepada Mefiboset yang timpang dan tidak berdaya itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu adalah ada banyak alasan yang bisa membuat kita berubah menjadi tidak baik. Kita harus selalu mewaspadai diri sendiri dan berserah kepada pimpinan Tuhan. Jika tidak, keinginan daginglah yang menguasai kita, yang membutakan mata hati kita dan membawa kita pada tindakan yang jahat. Kita bisa menjadi tidak peduli, bahkan jahat kepada orang yang lemah. Apakah kita ingin mengawali dengan yang baik dan mengakhirinya dengan yang buruk? Tentu tidak. Oleh sebab itu, mari kita tunduk kepada Tuhan sehingga kita mampu mengalahkan setiap godaan dan tetap bisa menjadi orang yang baik dan juga bertindak dengan baik. Fitnah adalah senjata untuk membunuh orang secara perlahan, tetapi kebenaran akan mengalahkannya di kemudian hari. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri renungan kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, berikanlah kami kuat dan kuasa-Mu untuk kami bisa mengalahkan setiap godaan yang akan menjerumuskan kami ke jalan yang jahat. Tuhan, jangan sampai kami menjadi seperti Ziba yang hatinya berubah, yang hatinya berbelok dari kebaikan kepada kejahatan. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli dengan orang lain, yang tetap berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan renungan malam hari ini. Meteraikan firman-Mu di hati dan batin kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.